jawaban dari Fadlan ini emang gak logika banget. Anda ini kayak hargai pendapat lain. Hargai. Dia bilang nggak ada pendukung untuk mencapai kesuksesan, itu bodoh. Hai, aku Adrian dan pada kali ini aku kedatangan dua tamu nih, tamu sahabat-sahabatku semua nih. Kenalin dulu nih namanya. Kopi Henry. Terserah lu lah. Ini. Ya, jadi ini yang pakai topi ini, pakai topi gua ini namanya Henry. Dan sebelah kanan aku ini ada namanya Vandana. Halo. Nah, jadi podcast ini tuh sebenarnya bukan podcast, yang lebih ke ngobrol-ngobrol biasa. Ini topiknya tuh tentang struggling kita saat kita masih di usia dewasa muda ya. Di sini aku punya 5 pertanyaan untuk kalian berdua dan kalian bisa menjawab dari perspektif kalian masing-masing. Jadi seperti kalian kan punya perspektif yang berbeda nih ya. Nah, ini gimana kalian jawabnya terserah gitu ya. Mau kalian debat pun nggak masalah. Gitu. Jadi ada 5 pertanyaan di sini, nggak akan panjang juga podcastnya. Yang pertama, pertanyaan pertama siap? Siap? Oke. Di usia kita nih yang kepala 2 ya, usia dewasa muda ya kita sebutnya. Menurut kalian itu mending menyenangkan diri kalian sendiri atau investasi di saat kalian ini punya uang? Kayak at least gini, kayak misalnya kalian itu kerja di suatu perusahaan atau mungkin kalian berbisnis. Mending mana itu hasil dari bisnis kalian, mending kalian investasi lagi atau benar-benar untuk menyenangkan diri sebelum ke usia dewasa yang lebih lanjut gitu. Nah, gimana? Siapa dulu? Terserah. Henry dulu kali ya. Oh, Kenapa saya dulu? mau kamu dulu boleh? Kan Anda dulu lah. Ya, jangan Malah dulu ke sini. Jadi kalau misalnya menurut gua untuk di masa muda ini memang kita bagusnya itu apa ya? Kayak menginvestasikan apa yang udah kita hasilkan, kayak misalnya lu dapat duit jajan, kayak misalnya lu masih kuliah gitu ya, lu dapat duit jajan dari orang tua lu, atau misalnya lu mungkin udah punya bisnis sendiri kan, ya menurut gue sih bagusnya diinvestasikan sih daripada lu pakai yang mungkin kayak yang nggak jelas gitu. Oh, jadi kayak misalnya daripada daripada misalnya hedon ngejelas gitu ya, hedon ngejelas party gitu kan, biasanya usia 20 tahun itu pengen party, pasti kalian juga ngerasainnya di usia-usia kita pengen party segala macam, ngamer mungkin kan, siapa tahu. Nah, jadi lebih baik untuk ngeinvestasi ya. Iya. Nah, Tapi menurut saya ya, sebenarnya perkataan yang saudara Bung Vandana ini nggak ada salahnya, nggak ada benarnya juga. ya. Dan Apa jadinya? Nggak tahu saya juga ya. Saya akan mengucapkan dulu nih. Oke. Saya akan ngasih pendapat saya, argumen saya, di mana investasi di masa muda itu sebenarnya baik, sangatlah baik. Jadi itu intinya kalau misalnya kita bisa buat bisnis, buat usaha, buat kayak contoh usaha kafe lah, usaha warung, usaha apapun yang menghasilkan duit sendiri itu sebenarnya bagus. Jadi kan tidak merepotkan orang tua, betul kan? Iya. Tapi di situ juga ada salah satu masalahnya. Jika misalnya Bung Vandana pengen buat usaha ini kan harus ada modal. Modalnya itu dari mana? Kalau misalnya modal Anda itu misalnya minjam, itu kan kenapa ada ketawa? Misalnya Anda itu minjam itu modal, minjam modal ke orang. Menurut saya itu tidak efektif juga untuk membuka usaha, karena itu tidak hasil dari uang sendiri. Kalau misalnya kalian coba buka usaha, investasi sendiri dari modal orang tua, sama-sama aja kan untungnya duit orang tua juga. Sebenarnya begini ya, kalau misalnya Entar dulu, saya kan harus selesai. Ya, jadi di sini ada pertikaian rumah tangga, ya silakan. Oke. Di masa umur 20 segini, kita itu perlu pasti adanya habit untuk senang-senang, kayak kita nongkrong bareng, kita main bareng, apa kayak tadi dari Bung Dimas kayak ngamer Adrian ngamer bareng, minum bareng kayak gitu kan sebenarnya itu butuh juga. Iya, tapi masalahnya kan itu lebih gini ya, itu butuh, tapi sebenarnya itu kan kayak benar-benar wasting money and wasting time banget sih. Nah iya itu di situ permasalahannya. Tergantung diri kita sendiri. Kalau misalnya kita punya usaha, punya pemikiran bahwa kita pengen menghasilkan duit sendiri, tidak bergantung sama orang tua, itu bagus. Tapi cobalah sadar diri, coba sadar lihat bahwa gue ini mampu atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya gue emang nggak mampu, ya gue pasti usahain, gue minta dulu orang tua biayain gue kasih
uang jajan, nanti pas gua udah selesai semua dalam pendidikan gua pasti buka usaha. Kalau misalnya dalam masih pendidikan, misalnya masih kuliah pengen buka usaha, double apanya? Double permasalahannya. Anda double masalah kuliah, double pemikiran bisnis Anda, double masalah apa investasi, apa keuntungan, kerugian, bayar karyawan, bayar itu. Menurut gue satu-satu aja. Jadi kayak misalnya umur 21 mending kita butuh ya kita have fun lah dulu. Jadi jangan terlalu boleh kita memikirkan ke depannya bisnis. Boleh, sangat boleh. Tapi kan kita juga mampu atau enggak. Kalau misalnya Bung Fandana sangat mampu dan uangnya itu benar-benar fix 100% dari uang lu, ya itu bagus. Gua nggak ini. Tapi menurut gua dari pendapat gua lebih butuh enjoy dulu lah. Hidupin masa muda kita dulu. Oke, jadi gini, kesimpulan yang gua dapat dari Anda ya. Jadi lebih baik kita tuh sebagai dewasa muda itu jangan sepenuhnya idealis. Tuh. Ya, tapi kita juga harus memikirkan realita apa yang kita hadapi sekarang. Ya, realitanya ya betul. Ya, jadi idealis penting, tapi realita juga penting. Betul. Tuh, jangan benar-benar idealis banget gitu ya. Nah, yes. Ada aja nggak sanggahan nih mau di? Ya kalau misalnya menurut saya tuh begini gitu ya. Sebenarnya dalam melakukan investasi kita tidak sepenuhnya memerlukan duit yang berasal dari kita sendiri lah. Kayak misalnya ya mungkin ya seperti yang saya bilang tadi gitu, dari duit jajan orang tua. Ya kan itu kan nggak apa-apa. Memang benar gitu ya. Saya setuju kata si Bu Heng. Bucek aja. Sebenarnya kayak orang. Gelut juga sih. Jadi ya saya setuju apa yang dikatakan sama Henry ya. Dia memang kayak masa muda kita nggak perlu sepenuhnya fokus kepada kayak ya terlalu dibawa serius lah ya. Oke, iya. Ya dibawa enjoy itu memang benar. Tapi di sisi lain ya kita harus memikirkan masa depan kita juga. Kecuali memang kalau misalnya lu pada udah yakin gitu ya. Oh, gua nanti setelah selesai kuliah gua udah pasti dapat kerjaan bagus nih. Gua udah pasti kerja di perusahaan besar misalnya, udah pasti dapat duit yang banyak. Oke. Nah, itu kan pasti kan kayak ya udah gua nyantai sekarang. Tapi kalau misalnya bagi yang pribadi gue gitu ya, gue juga sebenarnya rada khawatir sih sama masa depan. Kayak misalnya mungkin di umur sekarang udah kepikiran rumah kah atau nikahnya bagaimana kah ke depannya. Makanya di umur sekarang sih gue lebih pakai ke investasi sama nabung lah. Ya, memang bener sih dari pendapat kamu juga itu, karena gini, usia kita di usia 20 sampai at least kita taruh 24 tahun ya, 20 sampai 24 tahun. Itu adalah usia dimana kita benar-benar galau. Ya nggak sih? Galau dalam artian kita bingung mau kemana. Betul. Mau nikah atau mau karir duluan. Betul. Ya. Terus kita ini mau kerja atau mau bisnis. Kita mau berkarya, mau dalam seni atau mungkin karya dalam video seperti YouTube, misalnya contohnya video ini. Betul. Atau hal-hal yang lainnya, gitu kan? Itu benar-benar jadi pertimbangan yang benar-benar pusing. Jadi bikin kita ini pusing di usia segini tuh ya. Nah, gitu. Nah, lanjut nih ke pertanyaan yang nyambung sebenarnya. Yang udah aku ini di sini adalah hal-hal pendukung di saat kalian merasa galau dengan usia seperti ini. Hal-hal pendukung itu dalam menentukan karir kalian itu apa aja? Misalnya taruh hal pendukung bisa dari eksternal, dari internal, kayak misalnya dari cewek atau misalnya dari keluarga atau misalnya dari memang privilege dari orang tua gitu ya. Apa itu hal pendukungnya? Bisa dimulai dari siapa dulu? Terserah, kurang jawab bencang itu punya bacot. Ya kalau misalnya untuk gua tadi pertanyaannya kayak Anda berat sekali. Anda pantas balik ke ya. Nih baca nih hal pendukung saat merancang karir kalian. Oh jadi kayak dalam menjalani karir kita sekarang itu. Oke. Ya kalau pendukung gue sebenarnya nggak ada sih, kayak orang tua enggak lah. Lebih ke diri sendiri sih kayaknya, lebih ke masa depan lah. Oh jadi survive dari diri sendiri gitu. Iya begitulah. Oke. Jadi kayak lebih memikirkan ya di masa depan ya itulah kayak pendukung gue supaya bisa lebih lagi lah gitu. Oke. Menurut gue ya jawaban dari Fadlan ini emang gak logika banget. Anda ini kayak hargai pendapat saya. Hargai. Dia bilang nggak ada pendukung untuk mencapai kesuksesan, itu bodoh. Makanya kalian berpikir kayak seolah-olah hidup itu
sendiri. Hidup itu tidak perlu pendamping, hidup itu tidak perlu motivasi. Iya, benar. Mana berpikir seperti itu. Hidup ini. Mana juga perlu punya istri. Mana nih? Ya, Jangan perlu teman. Sabar. Oke, tapi iya, gua ngerti. Sabar. Saya out frame aja ya. Masalahnya gini, setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang mungkin, gua ada pendukungnya nih, apa nih? Ngerti nggak sih? Teman aku. Kalau misalnya gua sendiri kan ya apa sih maksud itu pendukungnya nih? Hal pendukung. Aduh, Intinya hal pendukung Hal buat mana pendukung. bikin sukses di sukses. Iya, astaga Tuhan. Mana Ampuni kuliah? saya Tuhan. Mana bisa pengen kuliah itu ada ampuni motivasi saya. dari siapa? Misalnya pendukungnya apa? Gitu. Kalau Iya. misalnya bikin Kayaknya lebih enak ke motivasi nih, bukan pendukung aja. ya pendukung sama motivasi itu sama. Jadi Yang motivasi aja masa depan sih. Ya udah, Mas. Gimana? Gini. Begini. Mending kau jelasin ya. Kau jelasin nih, anak belet ini. Ini Bung Pandana Wijaya. Jadi masukin ke frame goblok. Gak apa-apa gini. Gini ya. Jadi misalnya Bung Pandana ini pengen di dunia bisnis ini umur 20-an, umur 20 sekian. Ya pasti kan itu ada pendukungnya. Kenapa gue pengen banget? Jadi gue pengen membuka usaha. Jawabannya? Ya pendukungnya apa? Iya, pendukung apa? Nah misalnya contoh, menurut gue pendukung lu misalnya, gue pengen dapat uang sendiri. Nah itu kan pendukung, jadi motivasi. Gue nggak mau uang itu dari orang tua terus. Nah, jawaban gua kan udah tadi. Motivasi gua kan masa depan gua. Jawaban lu pendukung lu tuh bilang diri sendiri, gak ada apa? Oke. Enggak, gini. Enggak, jadi udah dapat nih. Jadi intinya Pandana itu dari diri sendiri ya. Nah, pendukung eksternal apa? Ada nggak pendukung eksternal kayak misalnya support dari pacar, dari keluarga, skill apa gitu? Kalau dari eksternal sih kayaknya lebih ke skill sih. Skill. Sama ya itulah Skill kepercayaan diri. Kepercayaan diri berarti. Oke. Nah, dari Anda sendiri gimana? Kalau dari eksternal sebenarnya banyak. Dari pendukung sama motivasi itu bukan hanya dari skill, dari hobi, maupun dari habit juga pun bisa. Dari kita mempunyai pacar pun juga bisa menjadi motivasi untuk kita terus berkembang. Nah, bagaimana caranya bisa tersebut terjadi? Tergantung dari kita sendiri, betul nggak? Kita gunain misalnya contoh cewek, kita pacaran, gunain untuk apa? Bolehlah kita umur 15 tahun, gunanya perempuan untuk apalah? Kenapa ketawa Pak? Enggak, lanjut. Oke. Waktu SMP SMA lah masih cita-cita monyet lah. Ya penting lah pacaran. 14-15 tahun ya. Pacaran bukan pacaran untuk motivasi dia. Oke. Jadi pacaran untuk apa? Menyenangkan diri atau melakukan hal-hal yang membuat kita tidak tahu lah ya. Ya, mungkin biar kelihatan keren gitu ya. Keren ya. Jadi kayak ini kan kayak contoh padahal nggak tahu kita umur berapa 15 tahun sudah pacaran atau belum, kita nggak tahu kan. Iya. Apa kau udah pernah pacaran? Enggak. Ayo disuruh jawab bang. Iya itu aja dulu baru berapa pacaran? Nggak pernah. Oke, jadi kalian yang tertarik nih sama Bung Pandana nih. Ya belum. Ntar aku cantumin IG-nya ya. Jadi, oke lanjutin. Jadi kan misalnya udah umur 21 nih kayak gue nih, gue udah punya pacar jujur. Gue udah umur 21, buat apa sih pacar itu menjadi sia-siain lah. Punya cewek itu hanya untuk dimain-mainkan, buat apa? Berarti harus diayomi ya. Ayomi, jadi kita saling mendukung kekurangan dia apa, kelebihan gua apa, kurang gua apa, kita saling tutupin. Oke. Nah, untuk apa? Untuk kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Oke. Dan itu juga tergantung dari dunia kerja kita. Fokus kita kedepannya apa? Nah, kalau misalnya kita gagal, yang support kita otomatis keluarga kita, yang support kita pasti pacar kita, sahabat kita, teman kita. Jadi kita tuh tidak bisa hidup sendiri, Bung. Jadi pacar itu juga sangat penting, orang tua sangat penting, sahabat sangat penting. Jadi tidak ada membanding-bandingkan lah. Jadi antara sahabat itu paling nomor 1, pacar itu nomor 2, Tuhan nomor 1. Semua itu sangat penting. Karena apa? Hidup itu untuk melayani Tuhan. Untuk parah sih. Hidup itu pasti perlu orang di samping kita. Oke. Kita juga pasti punya istri dong. Iya. Gak mungkin sejarah. Berapa istrinya?
Satu aja. Sejak-sejaknya cewek, sejak-sejaknya cowok, pasti otomatis dia pengen cari pasangan yang baik. Oke. Jadi intinya pendukung motivasi itu semuanya ada banyak. Iya. Jadi ya, menurut gua ya untuk mencapai kesuksesan di masa depan, gua butuh orang. Oke. Gua butuh orang motivasi pendukung yang menurut gua itu sangatlah penting bagi hidup gua. Oke. Menurut gua itu. Oke. Apakah ada tanggapan dari Bung Pandana? Ya sebenarnya kalau misalnya untuk kayak eksternal atau internal gitu, pendukung kan itu ya masing-masing orang lah. Iya. Orang kan bisa beda-beda. Betul. Mungkin kalau misalnya dari seginya Hendrik keluarga, tapi kalau misalnya dari segi gua kan skill. Nah, boleh Ya. skill apa? Ya, Skillnya masalahnya begini. Kalau sekarang kan masa muda itu mah bisa jatuh ke topik berikutnya tuh. Ya, namanya kan skill itu kan begini ya. Skill itu kan namanya lu baru lulus, lu langsung masuk ke dunia kerja. Berarti kan harus mengasah skill kan? Iya. Ya udah. Jadi kayak kalau bisa menurut gua skill di gua itu lebih ke kayak analisis deh. Oke, analisis. Jadi benar-benar riset gitu ya. Ya gitu. Oke. Ya, jadi begitu sanggahan dari mereka. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan ketiga. Nah, ini berat nih. Cewek itu, ya, cewek nih yang katanya, yang katanya belum punya pacar, kamu udah, ya. Nah, cewek itu untuk di usia sekarang, di usia kita yang lagi struggle lagi nih ya. Itu apakah kalian itu benar-benar butuh cewek yang suportif atau butuh cewek yang seperti apa? Atau mungkin kalian sama sekali nggak butuh cewek karena itu bisa jadi penghambat bagi kalian? Mungkin menurut saya bisa dari Bung Hendri dulu. Kenapa? Karena saya yang jomblo duluan. Karena saya jomblo. Kenapa masih PP terus? Dia berani bersuara. Udah bangun dari yang duluan. Pengalaman sih kan lebih banyak. Udah gini aja. Aku yang nentuin. Hendri dulu. Sebenarnya ya ada saking pautnya sama pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Jadi emang korelasi pertanyaan sebenarnya. Umur sekarang itu sebenarnya udah umur dewasa lah, sangatlah dewasa untuk menentukan kedepannya itu kita mau jadi apa. Oke. Kita mau jadi apa nih kedepannya? Apakah kita mau jadi gelandangan kah? Kita mau jadi orang miskin kah? Apa kita mau jadi orang kaya? Tapi ya kali mana Ya, ada orang jadi orang miskin? Ada loh. Ada. Emang ada? Ada nggak, Van? Ada. Oh, aku aja yang nggak tahu siapa ini. Mana ada contohnya? Situ. Jadi sebenarnya tadi kan saya udah bilang bahwa cewek itu sebenarnya sangat kita butuh. Apalagi misalnya ke pertanyaan kita kecil sebaliknya, cowok itu butuh nggak? Pasti bilangnya butuh. Nah, kenapa gua butuh? Karena di umur sekarang itu penggerak buat kita untuk maju terus itu betul. Saya jauh sama betul. Padahal nggak ngajak ribut aja. Udah lanjut. Ya nanti habis ini mereka berdua mau konfrontasi. Karena bagus, itu bagus buat motivasi gua ke depannya. Karena cewek perempuan yang gua sayang itu benar-benar bahwa dia itu mendukung gua. Mendukung gua tuh mau jadi apa? Gua mau ngerjain apa dia dukung. Ya. Mau gua lakuin apa dia nggak terlalu banyak ini itu. Jadi bahwa perempuan cewek itu di usia yang sekarang itu janganlah disia-siakan. Jadi apalagi kan gue bilang di umur di bawah sebelum 20 tahun kan pasti udah boleh lah. Pasti 90% cowok lah kita pacaran. Ada beberapa pacaran dari SMP SMA sampai sekarang masih mungkin 4-5 tahun gitu ya. 4-5 tahun tiba-tiba nah kalau sekarang udahlah, janganlah sia-siain. Janganlah kita anggap cewek cari pendamping, cari motivasi itu gampang. Oke. Susah. Sebenarnya gini, hal yang tadi kau sebutin itu sebenarnya relate banget sama aku gitu ya. Jadi dulu tuh aku memang orang itu sering kayak menomorduakan cewek karena aku tuh sebenarnya gini, aku tuh sebenarnya pengen kayak ngungkapin gitu tapi aku mikir lagi kalau aku ngungkapin sekarang karena aku malah bucin, jadinya penghambat. Jadinya malah hidupnya tuh jadi kayak ya fucked up banget jadinya gitu. Kalau misalnya aku ngelakuin itu sekarang, makanya aku tuh kayak belum siap gitu. Tapi ternyata setelah aku juga memang selama masa itu aku coba mulai recovery diri dan lain-lain, akhirnya sadar kalau memang aku yang ngelakuin itu sebenarnya untuk nomor 2 kan cewek gitu ya.
itu salah. Yang penting tuh kita tuh harus punya berpikiran family oriented. Iya, benar. Tadi dari sudah Dimas juga, itu juga sebenarnya tergantung dari kita sendiri. Apakah misalnya ke depan kita awalnya mau ngejar karir dulu, tadi kata Bung mau ngejar karir dulu buat sukses, nah baru ngejar pacar tuh istri. Nah itu sebenarnya boleh juga. Jadi kita ngejar uang dulu untuk menjadi kaya. Otomatis kan misalnya kayak kita mencari aset, mencari aset terlebih dahulu, itu boleh. Jadi kalau misalnya kalau misalnya gua sebenarnya bisa dua-duanya, bisa cari aktivitas apa tadi, cari aset dulu uangnya dulu, cari karir dulu, itu bisa. Tapi kalau misalnya cinta itu kan buta, cuy. Nah, bisa dibilang cinta itu buta ya? Buta sih. Ya, cinta itu kan buta. Ya jadi pacaran itu sama Armada tuh benar, cinta itu buta. Lagunya gimana, Bang? Cinta buta. Iya. Bagus banget suara ada ya. Jadi ya benar. Kalau menurut gue ya, apalagi gue udah punya pacar ya, gue pasti bakal jagain dia, bahkan gue pasti fokusin dia ke depannya bahwa gue itu serius sama dia. Gue akan buktiin serius. Jadi motivasi gue itu banyak, bukan hanya dari pacaran sama cewek gue, dari orang tua, dari teman dan sahabat. Jadi nomor satu itu semuanya itu ada banyak. Jadi at least kita lebih nyangkut pautan kepada family. Betul. Oke. Nah dari Bung Fanda sendiri bagaimana? Apakah tetap career oriented atau mungkin jadi married oriented? Ya pastinya dong. Kan depannya kan kita kan bakalan nikah. Ya, istri berapa? Istri satu. Kalau kan tambah telur ya. Jadi kalau untuk di umur sekarang ini pacaran penting apa enggak, menurut gua itu tergantung dari diri masing-masing. Iya, itu memang benar kata Iya. Kalau misalnya menurut gue sih ya karena gua orangnya ya udahlah, jadi ya udah, jadi kayak yang penting dapat ya sudah, syukur kan. Jadi dapat syukur, enggak ya udah gitu. Enggak ya udah. Oke. Jadi kayak tidak terlalu menyalahkan takdir. Ya, tapi lebih benar-benar terfokus kepada karir ya. Terfokus benar-benar kepada karir. Jadi ibaratnya gini gitu loh, sambil menyelam minum air. Oke. Iya, sambil berjalan sambil cari dulu. Pepatah. Menyelam minum air. Yang ngomong tuh pepatah. Jadi komplit. Itu pepatah. Artinya apa tuh? Itu artinya. Jadi kita sambil berjalan sambil cari gitu. Ya, oke. Ya jadi menurut gua kalau misalnya ya sedikit berbagi pengalaman. Dulu juga gua pernah merasakan kayak kesalahan lah ya. Makanya kenapa wanita-wanita sering yang PHP-in gue. Oke. Jadi ya menurut gua setelah ya ibaratnya kasus terakhir ini lah ya, setelah diselesaikan dari satu cewek ya merasa terpukul, benar. Gue merasa terpukul, tapi di sisi lain ada teman-teman juga dong yang ngerangkul kan kayak. Ya gue percayalah, teman dan sahabat itu nggak selalu ngebela lu itu yang bagus-bagusnya doang. Mereka harus melihat yang buruk-buruk. Nah, disitulah ketika gue curhat sama sahabat-sahabat gue yang mereka kayak ngemojokin gue. Tapi gue anggap itu sebagai suatu masukan. Karena ya ibaratnya kalau misalnya gue nggak dengar masukan dari mereka, ibaratnya pas gue menjalin hubungan baru nanti gue gitu lagi. Jadi akan terjatuh pada jurang yang sama. Betul, gue setuju. Jadi makanya begitu mereka ngasih tahu, Pan, lu tuh gini-gini, lu tuh pacaran ya, nggak boleh begini, makanya cewek tuh bisa begini. Oke. Ya udah, jadi kayak, ya udah gue tersadar, ya mungkin karena gue saat ini jomblo, mungkin belum siap untuk pacaran. Oke. Jadi itu banyak pengalaman buruk ya di dunia pacaran. Ya begitulah Nggak ya. usah diperjelas juga. Ya, Peto, aku belum tahu dari Bung Fanda ini. Emang udah berapa orang yang banyak mana sih selama ini? Ya sebenarnya banyak. 50 ada. Ya nggak tahu. Cuman ya nggak tahu lah. Ya itu kan nggak apa-apa. Ya mungkin ya. Bukan takdir lah, berarti ya memang kesalahan gue. Ya pasti kan segala sesuatu yang mana lakuin, segala sesuatu yang kita lakuin itu pasti ada resiko. Ada resikonya di mana. Mau hal sekecil apapun itu pasti ada resiko. Kalau dia pacaran, mau dia bisnis pasti ada resiko. Nah makanya caranya pengalaman yang buruk itu bagaimana caranya biar menjadi pengalaman yang baik. Betul kan? Jadi gini nih, kesimpulan aku dapat dari jawabannya adalah dari yang tadi kamu bilang ya, itu jangan jadikan setiap hal itu sebagai pengalaman, tapi jadikan hal itu sebagai pelajaran. Betul. Karena kalau hanya pengalaman doang,
itu kita akan dapat banyak negatifnya. Yes. Gue pengalaman kayak gini. Wah, gue benci sama cewek ini. Kesimpulannya jangan terlalu larut. Nah, larut dalam pengalaman. Tapi kita jadikan setiap hal itu sebagai pelajaran untuk kita introspeksi sama berkaca pada diri kita buat ini lebih baik. Jadi kayak jangan, wah, gue pernah ngelakuin kesalahan ini. Gue kedepannya nggak mau kesalahan ini terulang kedua kali. Itu Mama, pengen biar gue terhindar lah dari masalah-masalah yang pahit. Jadi move on dari hal yang buruk ya. Betul. Move on dari hal yang buruk. Nah, oke, setuju. Oke. Itu poin yang tadi pertanyaan ketiga itu udah terjawab semua ya. Jadi kalian simpulin sendiri. Nah, lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Ini menyangkut ke pekerjaan lagi nih. Ke pekerjaan lagi di mana kita ini lagi nyusun skripsi, udah mulai kerja, ya. Udah lulus kuliah, udah dapat kerja, ini masih bingung buat kerja apa, buat mau bisnis apa, terserah lah ya. Dari kenyataan ya, kenyataan yang udah kalian pelajari selama kalian sekolah, kuliah, pendidikan lah ya. Pokoknya kenyataan yang udah kalian pelajari selama ini, itu kadang-kadang kita mendapatkan realita yang berbeda daripada ekspektasi yang kita awal. Kayak misalnya, taruhlah contohnya begini, misalnya aku kuliah di jurusan IT misalnya. Terus tiba-tiba aku lulus tapi bukan jadi orang yang kerja di dunia IT nih. Misalnya tiba-tiba malah melenceng ke kesehatan mungkin atau kemana gitu. Nah, bagaimana kalian menghadapi ekspektasi yang berbeda itu? Gitu. Oke. Nah, aku mau dari kau dulu. Gak usah lempar dia terus. Oke. Jadi basicnya begini. Setelah gue lulus, gue tuh berpikiran kalau misalnya buat apa sih kerja? Jadi gue tuh kayak berpikiran ya udah fokuskan kepada bisnis sendiri aja. Oke. Kalau misalnya waktu lulus sih gitu ya. Karena gue mikirnya tuh gini, gue punya pemikiran gini. Buat apa lu kerja capek-capek, kerja capek-capek banting tulang, tapi itu tuh untuk memajukan usaha orang lain. Sementara lu tuh punya kekuatan sendiri untuk memajukan usaha lu sendiri. Nah, gue 100% idealis terbaik sih. Nah, tapi ya di sisi lain omongan gue itu nggak 100% benar ya, gue nggak 100% setuju juga sama omongan gue ya, karena di sisi lain lu juga butuh pengalaman. Lu nggak mungkin dong jatuh ke ini langsung kayak ya dari nol lah, lu kayak ngerti sendiri. Kayak bener-bener lo langsung setelah lulus tuh jadi CEO gitu nggak mungkin gitu ya. Jadi harus punya proses dan progres lagi ya. Pengalaman itu kayak misalnya ya mungkin lu bisa kan jadi orang juga. Nah, kalau misalnya di gua sih jujur ya, gue kuliah tuh bisnis marketing cuy. Oke. Tapi Mana ada sombong? enggak, bisnis marketing. Nah, gue kan ngasih tahu. Kenapa tuh ada curinya gitu? Ya, udah. Lanjut. Ya, jadi ya pokoknya jurusan gue bisnis dan marketing ya. Iya. Nah, tapi apa yang gue sekarang kerja itu memang nggak regret itu cuy. Oke. Itu tuh nggak masuk akal sama apa yang gue pelajari di sana ya, pas kuliah. Ya udah. Jawabannya apa? Gue tuh anggap itu sebagai suatu pengalaman. Enggak gue anggap sebagai karena apa sih kok gue anjing lulusan jauh-jauh tapi kerja kayak gini. Tidak sesuai ekspektasi. Oke. Enggak, gue tuh anggap itu sebagai pengalaman. Kenapa? Karena kita itu masa muda harus mencari banyak pengalaman. Setuju. Kayak misalnya mungkin Bung Henry ekonomi pembangunan, dia bisa aja mungkin nanti kerja di tekstil. Kerja di tekstil nanti loncat lagi jadi apa gitu. Jadi menurut gua di masa muda ini, misalnya lu udah berpikiran mau kerja ya, jangan terlalu terfokus sama satu perusahaan. Oke. Jadi kayak misalnya ya lu pasang target lah, gua mau di perusahaan A itu sepanjang 1 tahun lah misalnya ya. Nanti gue loncat lagi ke perusahaan yang lain B. Jadi kan di sisi lain kan ada bagusnya juga tuh ngisi CV lu juga. Ngisi portofolio ya, portofolio hidup ya. Dan juga menurut gue ya, untuk kalian yang nonton ini mungkin masih ada yang masih kuliah, tolonglah ya, tolong untuk masa muda ini kalian penuhilah aktivitas sosial. Kayak misalnya mungkin aktivitas di kampus kan, atau misalnya permagangan kan pas liburan kan. Jadi supaya CV kalian itu terisi experience gitu. Jadi pas ketika kalian nanti mau ngelamar kerja itu ya bisa dipermudah lah. Karena orang itu bisa lihat skill kalian udah begini gitu. Oke. Nah, dari kau. Gua 100% setuju dengan pendapatnya Pak. Iya. Karena apa? Pasti masa depan itu kita nggak bisa ngatur. Ya. Tuhan yang bisa ngatur. Ya, maksudnya bukan kita get dulu dari nilai agama, tapi masa depan itu nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang maksudnya kita nggak ada yang tahu masa depan kita kayak seperti apa. Jadi kan, nah
Bagaimana caranya kita bisa mengatur masa depan kita? Oke. Hanya kita yang bisa. Ya. Gue pengen jadi apa? Gue kedepannya pengen apa sih? Gue pengen kuliah di ekonomi pembangunan. Tapi gue lulusnya mau jadi apa? Jangan berpikir kita mau jadi dokter misalnya. Coba fokus. Gue mau jadi orang ekonom yang kayak dalam dunia ekonomi, dalam dunia pemerintah. Gue punya target. Gue lulus kuliah, gue pengen terjun di dunia pemerintahan. Karena gue ekonom. Yang tadi dipertanyakan ekspektasi sama realita itu pasti ada. Misalnya di dunia hukum, gue pasti jadi apa sih itu? Hakim. Tapi malah jadi penjaga alfamart. Ya ada cuy. Ya tahu. Ini pengandaian yang ekstrim banget. Ya. Ini ekstrim banget nggak ada. Emang pasti ada, tapi jadi desainer. Nah gitu. Ini ekstrim banget, semua jahat nih orang nih. Jahat. Enggak bener. Ada. Oke. Contoh doang. Yang tersinggung maaf ya. Maaf ini. Kita nggak bermaksud menyinggung. Iya, kita juga kita cuma contoh aja. Jadi ya kan dibilang kalau misalnya kita tidak sesuai dengan jurusan kita ya sadar diri apa yang kurang dari diri gua. Kalau sih ketawa anjing. Yang bener. Oke. Setuju. Kenapa gua jadi pegawai Alfamart padahal gua S1 di hukum? Sadar diri sih kenapa bisa gitu? Ya enggak? Sadar diri kenapa gua bisa gini ya? Kenapa gua jadi pegawai Alfamart? Jadi jangan mengikuti ego ya. Jadi cobalah pola pikir mana berubah. Gimana caranya gue bisa keluar dari pekerjaan hal ini? Bagaimana caranya bisa menjadi hakim? Nah, menurut gue ada satu yang menurut gue hal yang paling penting, pergaulan. Iya, gue setuju banget. Jadi pergaulan itu perlu dan harus banyak. Misalnya gue ini banyak teman, banyak kuliah, teman SMP, teman SD, teman SMA, teman kuliah, sahabat, pacar, teman-teman orang tua gue, itu sangatlah penting. Karena apa? Misalnya kita amit nih jatuh, tidak bisa buat apa-apa, mau kerja apa juga bingung, hopeless lah ya. Ada teman, ada sahabat, bro, bisa bantuin gue nggak? Bisa bantuin gue untuk kerja ini. Lebih ke koneksi sebenarnya. Koneksi pergaulan itu sangatlah penting. Jadi pergaulan itu janganlah kau sia-siakan. Sahabat itu tidak bisa dibeli dengan uang, cuy. Tidak bisa dibeli. Setuju. Mana yang mau sekaya apapun, mana yang mau sekaya, mau duitnya lu paling banyak. Lebih kayak dari Jeff Bezos juga. Mana kalau misalnya sahabat itu sangatlah penting. Apa? Kenapa? Karena apa? Itu pasti sangat butuh. Pas lu jatuh, lu mau cari teman gimana? Ya, gue setuju sih. Karena ya mau keadaan kita bagaimanapun, sahabat selalu ada di sisi kita. Iya. Mau itu senang, mau itu sedih, pasti ada. Walaupun teman gue tuh emang sering jahit, ya kita kan anggapnya, wah itu cuma bercanda. Ya pasti kita ambil yang positifnya. Oh, suatu saat mungkin gue amit-amit susah. Wah, teman gue sukses. Bro bisa bantuin gue nggak? Jadi mereka lah yang jadi semangat untuk kita dan membantu kita juga ya. Ekspektasi ternyata kita menjadi misalnya susah bisa dibangkitkan oleh pergaulan. Jadi intinya gue paling penting sangat senang banget punya banyak sahabat seperti kalian, banyak sahabat seperti yang di luar sana, mau teman SD, SMP, dan kuliah itu. Kenapa gue dibilang sama orang-orang gue tuh orang apa namanya istilah? Udah terlalu tegang tuh ya. Iya, jadi kenapa gue dibilang banyak apa namanya istilahnya itu ekstrovert. Itu istilahnya kayak gitu. Gue aktif dalam hal bergaul dalam hal ini karena gue butuh. Ya. Gue nggak pernah manfaatin teman-teman gue nggak pernah. Gue juga apa sih yang gue punya? Nggak ada. Harta apa? Gue paling sering dibantu sama kayak kalian, sering buat nongkrong, udah tenang, pakai itu kan gue. Ya Tuhan, gue bangga aja, gue senang banget punya teman sahabat kayak gitu. Kayak gue, itu suatu saat gue pasti sangat butuh. Gue butuh sahabat-sahabat seperti dia. Nah itu kan? Iya. Karena apa? Jadi ini sedih ya ceritanya. Ya jadi hidup itu intinya dari semua pertanyaan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu intinya itu kan
pacar, orang tua itu sangatlah butuh. Mau dibilang tadi mau sekaya apapun, mau seganteng apapun, mau secantik apapun, mau family is number one. Yes. Oke. Jadi sama ya. Oke. Jadi tadi pendapatnya udah tahu ya gimana. Dan sekarang kita masuk ke the last question. Pertanyaan nomor 5 itu. Tadi ada Bung Fadli. Oh, ada yang mau ya. Tadi soalnya kekat nggak sengaja itu. Mati kameranya. Oh iya, gue lupa tapi cuman quick aja ya. Jadi intinya ya memang benar guys, kalau misalnya kalian itu butuh apa ya? Koneksi, ya memang benar. Kalian itu harus membangun apa ya? Koneksi sebanyak-banyaknya lah selama di masa muda. Usahakan jangan sampai bermusuhan lah, gitu kan. Jadi ya berbaik-baiklah dengan koneksi kalian, karena gua sendiri aja merasa gitu ya, dulu gua memang punya bisnis kecil-kecilan dari kuliah ya. Itu tuh merasa dibantu banget lah sama mereka, karena kan ya mungkin ya gua juga baik kali ya sama mereka, jadi ya dibantu deh. Oke. Nah, jadi intinya menurut gua ada benar kata Bung Hendri itu, bangunlah koneksi sebaik mungkin agar kedepannya kalian bisa terbantu. Oke. The last question dari semua pertanyaan yang ada. Ini yang bukan jadi utama ya, tapi ini adalah pertanyaan yang apa namanya untuk diri kalian sendiri loh ya, untuk diri fisik kalian sendiri dan masa depan juga terutama. Six pack atau six cars? Kayaknya ini lebih ke pertanyaan fun. Iya, pertanyaan lebih fun ini. Jadi gini, maksudnya six pack atau six car ini adalah kalian sebagai laki-laki nih ya, yang jumpring begini nih, agak buncit begini, saya juga mau agak buncit ya, walaupun lagi proses kurusin. Pasti kalian pengen kan kalau misalnya kalian tuh punya body yang bagus lah ya sebagai laki-laki yang ya walaupun nggak usah ngebentuk banget kayak bodybuilder gitu kan, nggak usah kayak bodybuilder banget, tapi setidaknya lebih bagus lah ya badannya. Nah, apa yang kalian jadikan suatu prioritas di sini? Six pack atau six car? Six pack dulu atau kalian badan biasa aja tapi mobil 6 di sana? Kalau misalnya gua sih yang mendingan itu lah, benar sih mas, mendingan mobil dulu 6 baru badan gua bagusin, karena ya menurut gua sih badan bagus nggak terlalu apa ya, kayak terlalu penting lah. Yeah. Yang penting itu lu jaga kesehatan aja lah. Jaga kesehatan ya. Hidup gitu aja lah. Nah, untuk cewek sendiri sebenarnya cewek itu menginginkan yang mana sebenarnya? Lebih menginginkan yang mana, six pack atau six car? Menurut gua ya sih Pan, menurut gue ya udah itu tergantung sih dari ceweknya ya. Dari ceweknya. Mau apa aja nih, tergantung ke ceweknya itu pantas atau enggak. Oke. Ya, kalau misalnya dia pantas pasti beli six car daripada six pack. Iya. Percuma six pack gak punya six car. Iya. Gendut-gendut juga sikat aja ya. Gendut katanya kalau uangnya dia gendut. Kalau dia gendut uangnya kayak cungkring kayak air ya, siapa yang mau? Iya. Ya intinya tergantung dari ceweknya, tergantung dari kita juga. Oke. Kalau menurut gue mending pilih six car. Six car ya. Kenapa? Kalau misalnya kita mempunyai six car, ya tapi kan kita otomatis kerja dulu. Kita kerja dulu ya. Kita cari pendapatan sendiri. Ini maksudnya six car dan six pack ini adalah perumpamaan lah ya. Perumpamaan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai six car, kita kan harus punya usaha, nggak mungkin kita mencuri. Iya. Mungkin kita mencuri. Ya kita kalau misalnya kita mempunyai bisnis sukses, amin. Ya, amin. Bisnis kita lancar, kerja kita emang kaya, bagus, otomatis six car itu pasti ada. Maupun six car aja, six home, six apalagi six house, six plan, six planes, six apalagi bang, six cuma 5 tahun. Nah itu aja pasti terwujud kalau kita emang terwujud ya. Percuma kalau kita six pack tapi apa yang ada? Cuma six pack dong, nanti seperti yang six pack. Cuman ya kalau misalnya menurut gua ya, rata-rata tuh nggak tahu ya, menurut gua aja ya. Kembali lagi ke ceweknya mungkin. Enggak, bukan cuy. Apa? Menurut gua cowok-cowok zaman sekarang kenapa pengen punya body bagus? Ya mungkin terinspirasi dia pengen punya cewek cantik kali. Ya, mungkin cewek cantik zaman sekarang kan ngejarnya yang body bagus. Iya sih. Coba lah kayak kita gini. Siapa yang mau? Coba kayak aku nih. Kayak begini, mana ada yang mau? Kepayu. Tapi kalau misalnya six pack itu ya, kayak payu ayeuna sia teh. Jadi kalau misalnya kita six pack, boleh lah kalau misalnya di zaman sekarang lah pasti cewek-cewek kebanyakan wah bodinya bagus tuh, ganteng six pack lagi. Itu menurut gua tuh cewek-cewek yang memilih dari fisiknya aja. Berarti kemungkinan bahasa kasarnya sangean ceweknya. Lihat kayak Vandana kayak gini, banyak cewek yang sebenarnya suka, cuma pada aja ada yang nggak peka.
Atau kebalik ya? Tidak ada. Jadi kalau gua menurut gua ya six car gitu. Six car ya, six car. Oke, jadi dari pendapat gue juga sama. Gue lebih mementingkan, ada mobil. Jadi gue juga lebih mementingkan six car sih. Iya. Karena bagaimanapun six car itu kayak bisa dibilang jawaban kita untuk untuk masa depan kita. Iya. Ya. Karena jawaban kita kalau misalnya kita memang six pack mungkin bisa, kalau untuk memang yang kayak bodybuilder kayak Aderai misalnya. Dia kaya karena dari bodybuilder atau mungkin pemain Smackdown misalnya. Okay. Six pack mungkin penting gitu ya, mungkin penting dari segi six pack. Tapi dari kita yang benar-benar mengejar karir, aku juga mengejar karir di sini kan di industri kreatif. Dan apalagi kita bukan orang yang wah banget. Iya, bukan orang yang wah banget. Kayaknya lebih penting untuk six car sih. Iya. Ya six car ya. Mungkin ya kalau misalnya six pack, kalau misalnya kita mempunyai six car tujuan kita, kalau six pack itu menurut gua hobi. Ya. Karena gua misalnya hobi gua olahraga lah. Kalau Ya. gua olahraga, Mungkin ya kalau HPK sekalian dapat bonus. Iya, Iya. dapatnya six pack ya itu ya bagus. Kalau misalnya gua itu, kalau misalnya usaha gua six car dapat, ya bagus juga. Ya. Misalnya gua punya six pack, udah punya six car, wah itu sempurna sih menurut gua. Itu Oke. hobi. Oke, jadi segitu ya. Untuk podcast sebenarnya bukan podcast, lebih ke ngobrol biasa ya. Iya. Tapi kita masuk podcast aja lah ya. Betul. Podcast ya. Nah, udah. Jadi segitu aja untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Henry Ya, sama-sama Bung Dimas. dan Vandana. Nanti Instagramnya aku cantumin di editing di sini ya, di deskripsi, terserah mana aja. Oke, I'm Driadan, don't forget to join my cat by pressing the subscribe button. See you on the other side. Bye bye. Bye.